Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hama Miftah Herudin dengan NIM 411896 dari jurusan Ekonomi Syariah, kelompok KKN 81. Selama 45 hari, saya telah melaksanakan kegiatan KKN DR. Kegiatan KKN DR ini dilaksanakan di Dusun Jatimulyo dengan judul KKN meningkatkan pengetahuan masyarakat Dusun Jatimulyo, Kecamatan Petarukan, mengenai pentingnya vaksinasi melalui kegiatan sosialisasi. Kegiatan primer yang dilakukan dalam KKN DR ini yaitu ada 3. Yang pertama, sosialisasi vaksin melalui media sosial. Yang kedua, sosialisasi secara langsung. Dan yang ketiga, ikut kegiatan vaksinasi. Untuk kegiatan sosialisasi melalui media sosial, kegiatan yang dilakukan yaitu membuat poster dan membuat video literasi singkat mengenai vaksin. Poster pertama berjudul Alasan Harus Vaksin. Poster ini bertujuan untuk menjelaskan kepada masyarakat alasan apa saja kenapa kita harus mengikuti kegiatan vaksinasi. Poster kedua berjudul Jenis Vaksin yang digunakan di Indonesia. Poster ini bertujuan untuk menjelaskan apa saja jenis-jenis vaksin yang digunakan di Indonesia. Poster ketiga berjudul Tips-tips yang bisa dilakukan sebelum vaksinasi. Pada poster ini mempunyai tujuan untuk menjelaskan hal-hal apa saja yang dapat dilakukan sebelum vaksinasi. Poster keempat dengan judul Hal-hal yang dilakukan setelah vaksinasi. Pada poster ini memiliki tujuan untuk menjelaskan kepada masyarakat hal-hal apa saja yang dilakukan setelah melakukan vaksin tahap pertama. Selain membuat poster, kegiatan sosialisasi melalui media sosial juga melalui pembuatan video literasi singkat. Untuk video pertama berjudul Alasan Harus Vaksin. Silahkan disimak videonya. Halo, apa kabar? Semoga kamu baik-baik saja ya. Oh iya, apakah kamu sudah vaksin? Apa? Belum. Apakah kamu tahu pentingnya vaksin? Vaksin itu penting loh. Yang pertama, vaksin efektif meminimalisir penyebaran virus. Vaksin COVID-19 sudah terbukti efektif untuk mencegah seseorang terinfeksi virus corona. Apabila terinfeksi, maka vaksin bisa membantu meminimalisir penyebaran virusnya. Ketika orang yang telah divaksin masih terpapar COVID-19, maka vaksin yang telah disuntikkan ke dalam tubuh akan mencegah tubuh mengalami gejala parah akibat virus corona. Yang kedua, membentuk antibodi. Vaksin COVID-19 terbukti bisa membentuk respon antibodi untuk sistem kekebalan tubuh. Bahkan pada orang yang sudah pernah terinfeksi COVID-19 sekalipun. Penelitian menunjukkan bahwa vaksinasi terbukti menyediakan perlindungan bagi orang-orang yang sebelumnya pernah terpapar virus ini. Yang ketiga yaitu melindungi orang-orang di sekitar. Pentingnya vaksin COVID-19 di masa pandemi bukan hanya untuk diri sendiri, namun juga orang lain. Saat seseorang terinfeksi virus corona, maka ia beresiko menularkannya ke orang-orang di sekitar kita. Dengan vaksinasi, penularan bisa diminimalisir. Dan yang keempat, menciptakan kekebalan kelompok. Vaksinasi COVID-19 juga dapat menciptakan kekebalan kelompok atau herd immunity. Para ahli percaya untuk mendapatkan herd immunity setidaknya dibutuhkan 70% dari populasi untuk divaksinasi. Pentingnya vaksin di masa pandemi harus dipahami oleh masyarakat sebab dengan vaksinasi kegiatan normal seperti sebelum pandemi diharapkan dapat kembali dilakukan. Untuk video yang kedua berjudul jenis-jenis vaksin yang digunakan di Indonesia. Silahkan disimak videonya.
Jenis-jenis vaksin COVID-19 yang ada di Indonesia. Yang pertama, ada vaksin Sinovac. Vaksin Sinovac diproduksi oleh perusahaan biofarmasi Cina, Sinovac Biotech dengan nama merek CoronaVac. Vaksin ini bertipe whole virus yang memanfaatkan virus SARS-CoV-2 nonaktif sehingga sudah tidak bisa menginfeksi tubuh, tapi dapat memicu pembentukan imun. Dari hasil uji coba, vaksin Sinovac mempunyai berbagai angka efikasi atau kemanjuran melawan virus yang berbeda-beda. Dari uji coba di Brasil, efikasinya sekitar 50,65%, di Turki mencapai 91,25%, dan di Indonesia sebesar 65,3%. Setelah mendapatkan izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, vaksin Sinovac mulai digunakan untuk program vaksinasi di Indonesia. Selain Indonesia, negara-negara lain yang sudah memesan vaksin Sinovac diantaranya yaitu Brasil, Chili, Turki, Singapura, Filipina, dan Malaysia. Yang kedua yaitu vaksin AstraZeneca. Vaksin AstraZeneca atau Oxford AstraZeneca merupakan vaksin yang diproduksi biofarmasi asal Inggris bekerja sama dengan Universitas Oxford. Vaksin ini bertipe viral vector, memanfaatkan adenovirus simpanse yang sudah dilemahkan untuk mengantarkan protein spike dari COVID-19 ke dalam sel tubuh sehingga memicu pembentukan antibodi. Vaksin diberikan dalam 2 kali suntikan dengan efikasi berada di angka 70% secara keseluruhan. Adapun negara-negara yang telah menggunakan vaksin ini antara lain Vietnam, India, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Korea. Yang ketiga ada vaksin Pfizer-BioNTech. Vaksin Pfizer-BioNTech merupakan kolaborasi antara perusahaan bioteknologi Jerman BioNTech dengan perusahaan farmasi asal Amerika Pfizer. Terkait pembuatannya, vaksin ini berbasis messenger RNA atau mRNA atau vaksin asam nuklea. Vaksin ini menggunakan materi genetik yaitu protein spike dari COVID-19 yang dimanfaatkan untuk memberikan instruksi kepada sel tubuh agar membentuk antibodi. Efikasi atau kemanjuran dalam melawan COVID-19 sekitar 95% dan telah digunakan di berbagai negara seperti Inggris, Australia, Amerika Serikat, Israel, Arab Saudi, Korea Selatan, Filipina, Singapura, dan Malaysia. Selanjutnya ada vaksin Moderna. Vaksin Moderna diproduksi oleh perusahaan bioteknologi asal Amerika Serikat. Vaksin ini dibuat berbasis mRNA dengan menggunakan materi genetik untuk memberikan stimulus kepada sel tubuh agar membentuk antibodi. Vaksin Moderna diberikan dalam 2 kali suntikan dan menurut penelitian mempunyai efikasi atau kemanjuran sekitar 95%. Vaksin Moderna telah digunakan di Amerika Serikat, Singapura, Inggris, dan Israel. Selanjutnya ada vaksin Sinopharm. Vaksin COVID-19 Sinopharm dikembangkan oleh perusahaan farmasi Cina, Sinopharm China National Pharmaceutical. Vaksin ini dapat diberikan untuk kelompok usia 19 tahun hingga lanjut usia dengan efikasi sebesar 78%. Vaksin Sinopharm diberikan dalam 2 dosis dengan selang waktu 21 sampai 28 hari. Selanjutnya ada vaksin Johnson & Johnson. Vaksin Johnson & Johnson disetujui digunakan di Indonesia yang ditujukan untuk kelompok usia 18 tahun ke atas. Vaksin ini diberikan dalam sekali suntikan atau dosis tunggal sebanyak 0,5 mili secara intramuskular. Efikasi vaksin Johnson sebesar 67,2% untuk mencegah semua gejala dan 66,1% untuk mencegah gejala COVID-19 sedang hingga berat.
Janssen merupakan vaksin yang dikembangkan Janssen Pharmaceutical Company dengan platform non-replication viral vector menggunakan vektor adenovirus. Vaksin diproduksi di beberapa fasilitas produksi seperti Grand River USA, Aspen South Africa, dan Catalan Indiana USA. Selanjutnya ada vaksin CanSino. Vaksin yang dikembangkan oleh CanSino Biological Inc. dan Beijing Institute of Biotechnology mempunyai merek dagang Confidencia. Vaksin ini menggunakan platform adenovirus yang disimpan dalam suhu 2-8 derajat Celcius. Untuk efikasinya, vaksin Confidencia memberikan perlindungan pada semua gejala sebesar 65,3% dan 90,1% terhadap kasus berat. Yang terakhir ada vaksin Sputnik V, vaksin asal Rusia yang dikembangkan oleh Gamaleya Research Institute of Epidemiology and Microbiology. Ini mempunyai nama lain GenCovid-Vac. Vaksin ini bertipe vaksin viral vector yang memanfaatkan adenovirus non-aktif untuk mengantarkan protein spike dan COVID-19 ke dalam sel tubuh sehingga memicu pembentukan antibodi. Efikasi dari vaksin dilaporkan mencapai sekitar 96,1%. Beberapa negara lain yang telah menggunakan vaksin ini seperti Rusia, Iran, Arab Saudi, Palestina, Serbia, Belarusia, Armenia, dan Tunisia. Ayo, tunggu apa lagi? Ayo vaksin! Untuk video yang ketiga berjudul tips-tips yang bisa dilakukan sebelum vaksinasi. Silahkan bisa disimak videonya. Beberapa hal yang sebaiknya dilakukan dan dipersiapkan sebelum menjalani vaksinasi COVID-19 antara lain: yang pertama, hindari konsumsi minuman yang mengandung alkohol. Kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol bisa melemahkan daya tahan tubuh. Bila Anda sudah diwajibkan mendapatkan vaksin COVID-19, hindari minuman beralkohol setidaknya 2 hari sebelum vaksinasi, hingga sekitar 2 minggu setelahnya. Hal ini penting dilakukan agar sistem imun Anda tetap kuat dan dapat menghasilkan reaksi kekebalan tubuh yang baik untuk mencegah infeksi virus corona. Yang kedua, hindari olahraga berlebihan. Rutin berolahraga baik untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar. Olahraga juga perlu dilakukan sebelum mendapatkan vaksin, karena kebiasaan ini baik untuk membantu daya tahan tubuh tetap kuat. Namun, tidak disarankan untuk melakukan aktivitas berat atau olahraga secara berlebihan, karena hal ini justru bisa menyebabkan penurunan daya tahan tubuh. Yang ketiga, ada cukupi kebutuhan nutrisi. Agar daya tahan tubuh tetap terjaga, Anda disarankan untuk mencukupi kebutuhan nutrisi seperti protein, vitamin, dan mineral selama 1 minggu sebelum dan setelah mendapatkan vaksin. Selain melalui konsumsi makanan bergizi, menjaga kekuatan sistem imun juga dapat dilakukan dengan mengonsumsi suplemen tambahan. Dengan demikian, tubuh dapat menciptakan reaksi kekebalan yang baik terhadap penyakit COVID-19. Yang keempat yaitu tidur yang cukup. Beberapa hari sebelum disuntik vaksin COVID-19, usahakan untuk tidak begadang dan cukupi waktu istirahat dengan tidur selama 7-9 jam setiap malamnya agar tubuh tidak kelelahan dan tetap dalam kondisi prima. Selanjutnya yaitu jalani pengobatan dari dokter. Bagi yang memiliki penyakit kronis seperti tekanan darah tinggi, diabetes, atau infeksi HIV, Anda tetap disarankan untuk menjalani pengobatan dari dokter sebelum mendapatkan vaksin COVID-19. Salah satu syarat untuk mendapatkan
Vaksin COVID-19 bagi penderita penyakit kronis adalah jika kondisinya sehat dan terkontrol dengan pengobatan. Jadi, agar lebih aman, orang yang memiliki penyakit kronis sebaiknya berkonsultasi ke dokter terlebih dahulu sebelum mendapatkan vaksin COVID-19. Yang terakhir yaitu informasikan kondisi kesehatan diri. Beritahu dokter atau petugas vaksinasi COVID-19 mengenai kondisi kesehatan Anda saat hendak divaksin, seperti demam, riwayat alergi terhadap vaksin, penyakit tertentu seperti penyakit kelainan darah, penyakit autoimun, penyakit kardiovaskular, diabetes, HIV, gangguan ginjal, atau penyakit liver, konsumsi obat-obatan tertentu, hamil atau berencana hamil, dan masa menyusui. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo vaksin! Dan video yang keempat yaitu berjudul hal-hal yang dilakukan setelah melakukan vaksinasi tahap pertama. Silahkan bisa disimak videonya. Setelah melakukan vaksinasi tahap pertama, beberapa hal yang sebaiknya dilakukan setelah menjalani vaksinasi pertama antara lain: yang pertama, perhatikan efek samping vaksin. Berbagai jenis vaksin, termasuk vaksin COVID-19, dapat menimbulkan beberapa efek samping ringan berikut seperti nyeri atau bengkak di lokasi suntikan, demam, menggigil, lelah, atau tidak enak badan, sakit kepala. Walau sangat jarang terjadi, vaksin kadang juga bisa menimbulkan efek samping berbahaya seperti reaksi alergi, sesak napas, dan anafilaksis. Oleh karena itu, setelah mendapatkan vaksin COVID-19, Anda akan diminta untuk tidak meninggalkan fasilitas kesehatan di mana Anda menerima vaksin selama kurang lebih 30 menit. Tujuannya adalah agar dokter bisa memastikan Anda tidak mengalami efek samping tersebut. Yang kedua yaitu redakan efek samping vaksin. Untuk meredakan nyeri atau efek samping vaksin COVID-19 yang dirasa mengganggu termasuk coffee arm, Anda disarankan untuk beristirahat yang cukup, memberi kompres dingin pada area suntikan, dan lebih sering menggerakkan lengan yang disuntik. Anda juga bisa menggunakan obat pereda nyeri yang dijual bebas seperti paracetamol untuk mengurangi nyeri. Namun, sebelum menggunakan obat tersebut, Anda sebaiknya berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Demam sendiri merupakan respon alami tubuh saat memerangi bakteri atau virus penyebab penyakit. Ketika demam setelah vaksin, artinya tubuh Anda sedang meningkatkan sistem kekebalannya. Masalahnya adalah saat demam, tubuh bisa kehilangan lebih banyak cairan. Bahkan terjadi penurunan 10% cairan tubuh pada saat kenaikan suhu demam 1 derajat Celcius. Selain itu, tubuh juga bisa kehilangan ion bersama dengan cairan yang hilang. Oleh karena itu, penting bagi Anda untuk memenuhi kebutuhan cairan dan ion saat sedang demam agar tidak mengalami dehidrasi. Konsumsi cairan yang mengandung ion atau elektrolit bisa menjadi salah satu cara efektif guna menjaga cairan tubuh dan mencegah terjadinya dehidrasi saat sedang demam. Yang ketiga yaitu terapkan protokol kesehatan. Meski sudah mendapatkan vaksin COVID-19, bukan berarti Anda sepenuhnya terhindar dari infeksi virus corona. Orang yang sudah divaksin COVID-19 tetap bisa terkena penyakit ini, bahkan menularkannya kepada orang lain. Oleh karena itu, tetaplah menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah COVID-19. Yang terakhir yaitu siapkan diri untuk vaksinasi kedua. Vaksin COVID-19 harus diberikan dalam 2 dosis agar bisa menghasilkan reaksi imunitas yang optimal terhadap virus corona. Jadwal pemberian COVID-19
Kedua adalah 2 minggu setelah pemberian vaksin COVID-19 dosis pertama. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo vaksin! Kegiatan yang kedua yaitu sosialisasi secara langsung. Pada kegiatan ini dilaksanakan dengan cara door to door, yaitu saya masuk ke rumah warga satu persatu untuk mensosialisasikan vaksin. Kegiatan ini dilaksanakan selama 14 hari. Materi yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi ini yaitu berupa apa itu vaksin, jenis-jenis vaksin, urgensi vaksin, dan hal-hal yang harus dilakukan sebelum dan sesudah vaksin. Selain itu, juga saya akan menampilkan hasil poster dan video literasi yang telah saya buat. Kegiatan yang ketiga yaitu ikut kegiatan vaksin. Kegiatan yang dilakukan yaitu yang pertama menginfokan jadwal vaksin. Pada kegiatan ini, tindak lanjut kegiatan yang dilakukan yaitu memberikan informasi jadwal vaksin kepada masyarakat melalui story WhatsApp. Yang kedua yaitu mendaftarkan masyarakat untuk vaksin. Pada kegiatan ini, tindak lanjut yang dilakukan yaitu menemani masyarakat untuk mendaftar saat kegiatan vaksinasi. Yang sebelumnya saya infokan jadwalnya melalui story WhatsApp.